Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam performa. Selamat datang di pre-launching webinar Human Factors Indonesia. Perkenalkan, saya Khairani selaku MC pada webinar hari ini yang akan memandu acara pre-launching webinar dengan tema Reinventing Human Factors to Increase Productivity, Safety, and Well-being. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dari acara Grand Launching Human Factors Indonesia. Sebagai informasi, Organisasi Human Factors Indonesia atau yang disingkat HFI saat ini sudah resmi terdaftar secara legal di Kemenkumham sesuai surat keputusan Menkumham tanggal 24 Oktober 2022. HFI menjadi organisasi perkumpulan yang mendalami bidang human factors, baik secara keilmuan maupun penerapannya. Pendiri dan anggota dari HFI saat ini terdiri dari berbagai profesi dan bidang keilmuan dari berbagai sektor. Moderator yang akan mendampingi narasumber adalah Bapak Mufti Wirawan, SPSI, MKKK, yang menjabat sebagai Sekretaris Human Factors Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai staf pengajar Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja FKM UI, tim ahli Pusat Kajian dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PKTK 3 UI. Saya persilakan Bapak Mufti Wirawan selaku moderator untuk mengambil alih sesi. Kepada Pak Mufti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama yang akan membahas topik mengenai Human Factors for All. Narasumber kita yang pertama ini adalah Ketua Dewan Pengawas dari Human Factors Indonesia yang beliau juga sudah sangat dikenal secara nasional ya, yaitu Bapak Ridwan Zahdif Syaf. Baik, terima kasih Pak Mufti. Selamat pagi para hadirin semua yang ikut dalam webinar pre-launching ini. Ya, mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Pak Moderator ini bisa cukup dan saya harapkan bisa lebih cepat. Ya, jadi sesuai dengan tema kita, Reinventing Human Factors, jadi kami coba di sini lihat secara keseluruhan. Ini sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih pada semuanya, terutama pada pendiri, ada Pak Cahyo, Pak Prita Wijaya, Pak Ardana, Pak Geraldus Boy, Pak Renaldi, dan juga ada Pak Widura, Pak Mufti, dan Pak Tubagus, yang semuanya adalah sahabat-sahabat saya dan guru-guru saya juga dalam Human Factors. Baik, jadi yang menjadi pertanyaan kita biasanya kenapa sih masalah faktor manusia ini menjadi satu yang kerap kali dibahas, sering kali menjadi pusat perhatian kita. Nah, tentunya banyak alasan, banyak juga pandangan. Saya coba lihat secara umum saja, sebetulnya. Kenapa human factors ini sering menjadi pusat perhatian kita? Ya. Jadi kalau saya ambil dari pandangan dari beberapa ahli, kenapa human factors ini menjadi penting, selalu kita bahas dan kita kaji ya, karena kita hidup dalam satu sistem sosial teknikal, dimanapun, apakah kita di rumah, di kantor, ataupun di tingkat organisasi yang lebih luas, kita selalu berhadapan dengan sistem yang ngatur kita dan juga kita selalu berhadapan dengan teknologi. Jadi kalau fokus kita hari ini pada human, tentu bukan karena anggapan manusia ini yang punya banyak masalah, ya, tapi lebih agak netral sedikit bahwa kenapa faktor manusia itu menjadi penting. Karena kalau kita perhatikan ya kita hidup atau berada dalam satu sistem yang sifatnya teknis dan sosial. Ini yang menjadi alasan kita mungkin untuk memperhatikan aspek manusia secara lebih dalam. Ya, jadi itu yang pertama, kenapa kok faktor manusia menjadi bahasan kita dan menjadi satu yang penting kita kaji. Nah, lalu apa sebenarnya sih faktor manusia itu?
Nah, ini juga menarik kalau kita lihat berikutnya, ya, apa sih faktor manusia itu? Nah, ini juga kita akan hadapi berbagai macam paradigma atau perspektif yang bervariasi, ya, dan juga lebih sempit lagi, kita menghadapi banyak ragam tentang batasan atau definisi tentang faktor manusia. Tapi kita sepakat bahwa semuanya itu kita lakukan dengan satu pendekatan yang ilmiah, ya, di mana macam-macam keilmuan berkumpul mencoba memperhatikan faktor manusia yang kita istilahkan sebagai satu pendekatan yang multidisiplin. Dan kita juga nggak bisa hindari bahwa sebetulnya kalau kita bicara manusia, tentunya kita bicara manusia yang berada dalam sebuah sistem sosioteknik tadi. Atau kalau kita lihat dari sisi lain, ya, dalam sebuah sistem kita akan melihat ada manusianya. Jadi ini satu tinjauan umum aja terhadap apa yang kita pahami tentang faktor manusia. Tentu tujuannya ya supaya sistem kita perform lebih bagus, perform lebih sempurna, banyak masalah-masalah yang kita bisa atasi dalam kinerja sistem tersebut, dan tentu fokus kita karena kita faktor manusia lebih pada manusianya, kinerja manusianya, kapabilitas manusianya yang kita lihat, keterbatasan tentang manusianya. Dan kalau kita kutip dari salah satu pandangan yang sifatnya umum, ya, ini saya ambil dari kutip dari Profesor Edward, human factors itu ya bagaimana kita memperhatikan hubungan manusia dan elemen-elemen lainnya di dalam aktivitasnya. Namun kita lihat dalam kerangka rekayasa engineering. Dan kalau kita lihat di sini ada istilah human sciences, nah ini tentu banyak, ya, banyak sekali ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, bahkan ilmu antropologi secara lebih luas lagi, ilmu manajemen, bahkan ilmu engineering pun cukup memperhatikan manusia dalam menciptakan produk-produk teknologi dan produk-produk lainnya yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang banyak sekali, cukup luas sekali. Jadi tujuannya sebetulnya bagaimana supaya sistem itu berjalan dengan baik, safe, efisien, dan tentu saja well-being. Bahkan mungkin bisa kita tambahkan lagi supaya kualitas kerja kita lebih bagus, lebih efektif, dan yang lain-lainnya. Jadi secara garis besar, memang kita melihat interaksi antara manusia dengan apa yang berada di lingkungannya. Pola pikir dasarnya apa? Nah, ini juga cukup bervariasi, tapi saya kutip salah satu dari penerbangan, ya, yang disajikan oleh Hawkins, ya, dengan mengadaptasi dari Edward juga. Ada satu konsep yang fundamental mengenai human factors. Ya, dan kalau kita perhatikan juga bahasanya ini disebut shell model, bahasanya juga nggak nyangkut ilmu manusia nih, lebih ke engineering kayaknya. Ya, ada software, hardware, dan environment, dan ada liveware. Pola pikir dasarnya, menurut pandangan konsep ini, kinerja manusia yang berada dalam sebuah sistem, ya, yang tentunya mempunyai budaya, itu di tengah-tengahnya adalah manusia sebagai central figure, di mana manusia ini berinteraksi dengan manusia lain, berinteraksi dengan aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang diatribusi sebagai software, berinteraksi juga dengan peralatan kerja, ada hardware, dan berinteraksi juga dengan lingkungan kerja. Jadi konsep dasarnya human factors, kalau kita yang paling fundamental, dan tentunya kita juga yakin banyak konsep-konsep lain yang berkembang, adalah pada interaksi antara manusia sebagai central focus dengan elemen-elemen lain di dalam sebuah sistem. Nah, permasalahan yang banyak terjadi biasanya timbul dari pola interaksi yang terjadi. Ya, dari disinilah
timbulnya atau berkembangnya konsep bahwa interaksi yang tidak sempurna bisa menimbulkan atau bisa memicu terjadinya failure pada manusia. Atau yang kita kenal kemudian nanti dengan istilah error. Jadi banyak sekali konsep-konsep yang berkembang yang bisa dikaji melalui interaksi ini. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana kita melihat interaksi manusia di dalam sistem dengan memperhatikan elemen-elemen yang ada di sekelilingnya. Jadi, kalau kita perhatikan dengan pendekatan dasar yang tadi, dengan pola pikir yang tadi, timbullah konsep-konsep, metode-metode atau tools ya untuk kita bisa mengidentifikasi, menganalisis, bahkan mengendalikan problem-problem yang timbul dari proses interaksi tadi. Karena itu banyak kajian-kajian yang spesifik mengenai human performance, seberapa jauh interaksi itu mempengaruhi performance, seberapa jauh mempengaruhi reliabilitas manusia, dan bagaimana pola proses pengolahan informasi yang ada pada manusia, dan bagaimana terjadinya error dan selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan ya inilah topik-topik yang spesifik yang banyak dikaji kalau kita bicara faktor manusia. Dan perlu kita sadari juga bahwa sebetulnya ya kalau kita bicara satu topik misalnya seperti human reliability, itu juga banyak pandangan. Dari sisi engineering juga banyak konsep, dari sisi psikologi juga ada konsep, dan dari sisi bidang ilmu lainnya juga banyak konsep. Nah, di sini perlunya kita pahami bahwa memang human factors itu esensinya bagaimana kita memanage atau mengelola variabilitas yang ada pada manusia. Jadi kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita bisa mengidentifikasikan, kita bisa menganalisis juga topik-topik tadi atau konten-konten tadi yang kita pelajari dalam faktor manusia, dan kita bisa mengendalikannya, maka biasanya praktis kita akan mencoba melakukan intervensi yang mungkin kita kenal atau kita pahami dengan bahasa umumnya program. Dan perlu kita sadari, masalah-masalah faktor manusia ini, program-programnya juga cukup luas. Mengatasi masalah-masalah pada faktor manusia, bisa kita intervensi pada manusianya, juga pada teknologinya, juga pada sistemnya. Jadi seringkali kita biasanya kalau bicara program peningkatan faktor manusia atau program mengatasi masalah pada manusia, biasanya antisipasi kita cuma program-program yang intervensinya pada human. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, intervensi yang bisa kita lakukan juga bisa kita terapkan pada teknologi maupun pada sistem. Karena kembali lagi pada pandangan di awal bahwa kita melihat manusia dalam satu sistem, atau melihat sistem di mana fokusnya, intinya yang menjadi sentralnya adalah manusia. Jadi program bisa pada human, bisa pada teknologi yang diciptakan oleh para engineer dalam rangka mempermudah orang untuk berkinerja baik, dan juga memperkecil tingkat kesalahan yang bisa ditampilkan oleh manusia. Begitu juga dengan sistem. Jadi kalau kita lihat memang cukup luas. Ini satu tantangan karena banyak keilmuan yang berkontribusi dalam kalau kita berbicara mengenai faktor manusia. Nah, dalam bidang keselamatannya, dalam keselamatan, atau mungkin teman-teman biasa dengar istilah K3, nah ini biasanya yang kita terapkan, ya konsep-konsep faktor manusia, metode-metode peralatannya dalam rangka kita mengidentifikasi, analisis, dan coba membuat treatment. Ini tujuannya cuma dua sebetulnya, bagaimana kita memperkecil lagging indikator, hal-hal yang memang tidak kita inginkan dalam bidang safety, dan hal-hal yang meningkatkan kinerja safety, yaitu leading indicator. Atau dengan bahasa mudah kita bilang, kita bisa katakan bahwa human factors ini bagaimana bikin orang itu bisa bekerja dengan seharusnya,
dan bagaimana manusia itu jadi susah bikin kesalahan, ya. Atau dengan bahasa lainnya mungkin bagaimana dengan pendekatan human factors ini kita bisa meningkatkan kinerja dan perilaku yang safe, serta bagaimana kita memperkecil perilaku yang beresiko dan kinerja yang beresiko. Nah, ini juga menarik juga kalau kita bicara bahasa human behavior, kita terbiasa bicara unsafe act, tapi sekarang berkembang istilah at-risk behavior. Tapi masih kita biasa dengan menggunakan istilah unsafe act. Dan juga tentunya dengan pendekatan ini kita bisa mencegah ya pelanggaran-pelanggaran yang dengan sadar dilakukan oleh manusia di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, yang menjadi persoalan, ini saya kutip dari beberapa ahli, sebetulnya adalah mindset kita mengenai manusia. Ya, ini akan mempengaruhi bagaimana kita memandang human factor, faktor manusia. Ya, jadi mindset manusia tentang manusia, terutama mindset kita, apakah kita di bidang safety atau di bidang productivity, ini sangat penting. Dan kalau kita belajar dari teman-teman di manajemen tentang mindset, dulu kita kenal istilah personel, sekarang human resource, sampai sekarang pada business partner. Kenapa ini menjadi penting? Mindset tentang human dengan istilah-istilah yang disampaikan oleh para ahli ini akan mempengaruhi cara kita dalam melihat masalah-masalah yang ada dan akan mempengaruhi juga cara kita mengatasi masalah-masalah yang kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kita di bidang safety? Ya, ini sedikit agak menyinggung ke masalah safety. Bagaimana kita melihat manusia atau dalam konteks human factors? Apakah kita melihat manusia itu sebagai problem atau sebagai satu solution justru? Ini disinilah terjadi dikotomi yang mempengaruhi kita dalam melihat masalah dan mengatasi masalah. Dari mana timbulnya dikotomi tadi? Kalau kita lihat pandangan kita tentang kecelakaan yang terjadi, dulu ya, tahun 30 kita kenal yang namanya teori domino. Sekarang tahun 90-an sejak kita kenal yang namanya teori Kijus-Swiss. Ini sangat menarik. Dari sini, dari konsep tentang kecelakaan ini kita bisa lihat sebetulnya bagaimana paradigma kita tentang manusia. Di sebelah kiri yang domino ini ada ahli yang mengatakan sebetulnya kita di sini melihat manusia ini sebagai hazard. Dia yang menjadikan masalah. Tapi di sisi kanan dari pandangan Kijus-Swiss, manusia itu justru sesuatu yang positif. Dia mempunyai pertahanan. Cuma weak pertahanannya sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi manusia di sini dilihat mempunyai pertahanan baik manusia secara individu maupun secara kolektif. Oleh karena itu dalam pandangannya ada yang kita kenal dengan active failure dan latent failure. Nah, ini menarik dan ini selalu menjadi dikotomi sampai saat ini. Dan yang menarik lagi, teori domino timbul dari praktisi, engineer, yang bekerja di perusahaan asuransi, dan sangat luar biasa sekali. Beliau mempunyai pandangan pada saat itu, tahun 30, belum ada gadget, ya, belum ada HP, belum ada komputer. Dan di sisi kanan, yang mengemukakan teori Kijus-Swiss adalah seorang akademisi, yang berlatar belakang psikologi. Jadi kita bisa lihat sebetulnya, ya, bukan maksud saya untuk membandingkan, ya, tetapi yang perlu kita pelajari bagaimana paham kita dipengaruhi oleh pandangan tentang manusia, mindset tentang manusia. Nah, kalau saya lanjutkan lagi, ini juga dari seorang ahli psikologi, Eric Honagle, yang banyak tulisannya di bidang safety. Ya, ini sebabnya karena kita terbiasa melihat kalau dalam kinerja manusia yang secara normal, kita hanya melihat fokus pada yang di sebelah kiri, yang failure, yang sebetulnya etiologinya susah. Human factor harus melihat secara komprehensif. Teori domino berkembang dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga kita tahu ada 90% karena unsafe act, 10% karena kondisi. Karena di sisi yang gagal kita lihat. Kalau di sisi yang normal,
kan sama aja sebetulnya, tapi kita terfokus pada hal yang di sebelah kiri. Ya, jadi inilah karena itulah James Rison ini yang menulis buku yang mengembangkan teori Kijus-Swiss, menulis buku yang disebut Human Contribution. Dikotomi ini perlu kita perkecil lah. Sebab satu saat memang kita berpikir manusia sebagai hazard yang bisa error dan violate. Di sisi lain manusia itu justru hero, dia yang membuat keberhasilan. Nah ini dikotomi yang kita hadapi sehari-hari. Kadang-kadang kita lihat manusia dan spesifik terpisah dari sistemnya. Di sisi lain kita harus melihat manusia bagian dari satu sistem. Nah, human factors ini lebih luas, tidak lihat manusia hanya sebagai individu tersendiri yang nggak terlepas dari sistem. Dan ini pun juga ditekankan lebih jauh oleh Profesor Sidney Dekker. Beliau juga basicnya adalah psikologi, profesor dalam psikologi dan human factor, dan yang menarik beliau adalah seorang pilot. Jadi beliau ini pilot Boeing 737, ya. Dan dia dalam bukunya yang judulnya Safety Differently, dia mengajak kita untuk melihat safety sendiri secara berbeda sekarang ini dan juga melihat manusia secara berbeda. Jadi intervensi kita untuk merubah manusia jangan cuma pada manusianya, tapi juga bisa pada hal yang lain. Dan manusia itu merupakan solusi untuk kita berhasil. Karena itu pandangan tentang safety harus berubah, begitu juga pandangan kita tentang manusia. Ya, nah ini oleh Erik Hornagel coba disampaikan bahwa pandangan kita di safety itu ada yang fokus pada kegagalan manusia, ada yang fokus pada manusia sebagai bagian dari sistem. Jadi kita memang diminta bukan hanya pandangan kita berubah tentang manusia, tapi juga safety mindset kita juga berubah, ya harus shift menurut dia. Dan ini menarik karena memang ini dua pandangan yang dikotomi, ya, atau kontroversi. Kalau kita bicara kenapa orang salah, ya kita terbawa pada pola pikir kausalistik. Sedangkan kalau kita berpikir bahwa manusia itu bagian dari sistem, supaya kita berhasil, kita dibawa pada pola pikir yang probabilistik. Nah, kalau kita bicara kausalistik, biasanya kita cari balik lagi pola berpikirnya ya manusia dan kondisi yang jadi sebab. Tapi kalau kita berpikir probabilistik, apalagi di era industri sekarang, mungkin akan lain masalahnya. Nah, jadi pandangan kita tentang manusia itu harus berubah pada mindset yang probabilistik, supaya kita bisa tahu apa yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pola pikir manajemen risiko yang melihat probabilitas apa yang akan terjadi itu menjadi penting dalam bidang keselamatan. Ya. Dan kalau kita kaji juga, ini menurut ahli-ahli juga, bukan menurut saya, jadi perspektif tentang manusia kalau kita belajar di safety, itu diawali memang manusia itu menjadi suatu yang penanggung jawab dan dia hazard, dia yang menyebabkan kecelakaan. Tapi juga ada pandangan yang diatribusi oleh Erik Hornagel ini sebagai safety 2, itu manusia sebagai sumber daya, itu harus dikembangkan menjadi resilient. Nah, Erik Hornagel ini kan background-nya lebih pada human factor dan psikologi, tapi ditambahkan lagi oleh seorang ahli, Nancy Levinson, dia engineer di Massachusetts Institute of Technology yang banyak membahas kedirgantaraan, ya keselamatan kedirgantaraan. Nah, menurut dia, ya kalau kita mau komprehensif harus melihatnya secara sistem dan kita harus bisa membangun manusia ya dalam sistem. Inilah yang sebetulnya kalau kita lihat ya kita harus pahami ketiga pandangan ini dan lebih kepada melihatnya kalau kita bicara faktor manusia lebih lihatnya dalam kerangka sistem sesuai dengan yang disampaikan oleh Edward dan Hawkins tadi. Nah, jadi jangan sampai kita mengkaji faktor manusia cuma mau mengidentifikasi, mau cari ini loh salahnya manusia. Tetapi mungkin kita lebih melihat lebih luas lagi. Jadi di akhir ini kita kembali, saya coba lihat kembali dengan pendekatan human factor yang sementara ini, ya nanti
Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengenrich konsep yang di awal ini dengan konsep metode dan peralatan dan perangkat-perangkat kerjanya, dengan konten yang kita lihat ini juga masih banyak lagi yang bisa kita kaji, kita coba identifikasi, coba analisa, dan coba kita kendalikan. Jadi jangan berhenti sampai fase identifikasi aja, kita udah tahu oh, ini loh sebabnya kenapa orang failure. Tapi mungkin kita analisa lebih mendalam, beyond itu apa? Sehingga kita bisa melakukan satu pengendalian yang komprehensif, baik pada manusianya, maupun pada teknologinya, maupun pada sistem organisasi. Ya, jadi ini yang menjadi tantangan, karena seringkali kita kalau bicara manusia, fokusnya hanya ke manusia. Kita lupa bahwa teman-teman kita di engineering menciptakan teknologi, bantu kita kerja supaya kita tidak berbuat kesalahan, atau salah interpretasi, atau salah action, atau salah ingatan. Nah, ini yang jadi menarik ya kalau kita bicara faktor manusia. Dan sebagai penutup mungkin ya saya sampaikan salah satu teori dari human factors yang kita sebut situation awareness. Nah, ini juga penting, karena ini penting. Saya kadang-kadang memakai ini untuk diri saya sendiri. Seberapa jauh saya sudah mempersepsi ya hal-hal yang terkait dengan faktor manusia. Ya, naik pada tingkat yang kedua, tingkat kesadaran kita yang kedua, seberapa paham kita melihat atau memahami elemen-elemen tadi sehingga kita mendapatkan satu pemahaman yang memang berlandaskan ilmu dan juga didukung oleh praktek-praktek yang baik gitu. Nah, pada level ketiga ya seberapa jauh dengan pemahaman kita bisa memikirkan apa yang perlu kita lakukan sehingga pengambilan keputusan kita menjadi baik dan action kita dalam memecahkan masalah-masalah yang terkait faktor manusia menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu sebagai poin saya yang terakhir. Saya nggak menyimpulkan karena apa yang saya sampaikan ini adalah satu yang sifatnya deskriptif, ya, perkembangan pemahaman di bidang yang terkait dengan faktor manusia, bukan sesuatu yang normatif harusnya kita begini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu kita dalam mengkaji faktor manusia dan mencari alternatif solusi dalam memecahkan hal-hal yang kita hadapi terkait faktor manusia. Dan mudah-mudahan berikutnya nanti pada event yang lain kita bisa membahas elemen-elemen dari faktor manusia yang sangat luas, dan kita perlu sadari bahwa penerapan ilmu human factors ini ya paling maju dan paling banyak diterapkan di bidang aviasi. Oleh karena itu kita juga terutama teman-teman di industri lain ini perlu juga kita belajar dari teman-teman kita di aviasi. Ya, kalau kita di industri masih belum banyak menerapkan konsep-konsep faktor manusia dalam kita memecahkan persoalan-persoalan yang terkait manusia. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat dan bisa memicu kita untuk mencari lebih jauh lagi, ya, karena apa yang saya sampaikan ini deskriptif, sifatnya bukan normatif, ya. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga bisa melengkapi nanti kekurangan-kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi yang bermanfaat untuk kita mencoba berdiskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kita yang pertama, Bapak Ridwan Syaf. Narasumber kita yang kedua, ini adalah Ketua dari Human Factors Indonesia, yaitu Kapten Nur Cahyo Utomo. Ya, beliau adalah Head of Air Safety Investigation dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.
Salam performa, semoga kita selalu sehat. Yang saya hormati, terima kasih Pak Mufti, yang saya hormati Bapak-Bapak inisiator dari Human Factor Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan yang kedua dalam webinar kali ini. Kalau tadi Pak Ridwan banyak bercerita dengan berbagai macam teori, perkembangan dari human factor seperti apa. Kebetulan saya bukan ahlinya, jadi saya hanya akan cerita apa yang pernah kami lakukan. Karena saya di KNKT, kebetulan saya Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, jadi saya akan share bagaimana kami di KNKT melihat human factor ini dalam sebuah kecelakaan. Metode seperti apa dan contoh kasusnya seperti apa. Sebelumnya saya mulai dulu tentang investigasi bahwa penerbangan sipil di dunia ini memiliki standar yang dikeluarkan oleh ICAO atau International Civil Aviation Organization yang mengatakan bahwa satu-satunya tujuan investigasi adalah pencegahan kecelakaan. Tidak untuk menyalahkan atau pertanggungjawaban. Kenapa seperti ini? Karena kalau seseorang yang diinvestigasi tahu bahwa dia akan disalahkan, kemungkinan dia akan menyembunyikan data, menyembunyikan informasi. Sehingga investigasi tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat, kesimpulannya pun bisa salah. Akhirnya tindakan pencegahannya pun bisa kurang sesuai. Begitu juga organisasi yang diinvestigasi bisa saja mereka tidak mau memberi data, karena takut nanti dia malah kena pertanggungjawaban. Jadi inilah kira-kira ICAO mengapa melakukan atau meminta bahwa investigasi itu tidak boleh untuk tujuan selain dari peningkatan keselamatan atau pencegahan kecelakaan. Berikutnya, bagaimana kami di KNKT melakukan investigasi, utamanya di bagian analisis, tools yang kita gunakan seperti apa. Seperti tadi ceritanya Pak Ridwan, ada sekali banyak dari mulai 1930, ada Hendrich sampai dengan keju Swiss, dan lain-lain. KNKT sendiri menggunakan model dari Swiss cheese, dari keju Swissnya James Wilson yang sudah dikombinasikan dengan Rasmussen. Bukan KNKT yang membuat, ini bikinannya dari Australia. Kita adopt apa yang dilakukan Australia. Kira-kira konsepnya bahwa lapisan-lapisan kejunya ini adalah lapisan pertama adalah organisasi. Bagaimana organisasi dibentuk, ada sistem apa saja di dalam organisasi, ada sistem keuangan, sistem HRD, sistem perawatan, sistem operasi, dan lain-lain. Kemudian lapis kedua adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau mengurangi dampak dengan kondisi di lapangan. Jadi kalau supaya bisa bekerja dalam gelap, maka mereka akan dikasih lampu, mereka pernah belajar bagaimana bekerja dalam gelap, dan lain-lain. Bekerja dalam kondisi angin kencang, ini mereka sudah pernah diajari, ada SOP-nya, ada training, ada checklist, ada SOP. Nah, inilah pencegahan. Jadi, apa yang dilakukan oleh perusahaan menjamin operasional di lapangan itu lancar. Kemudian, kondisi pekerjaan. Kondisi orang bekerja dengan berbagai macam kondisi, kadang siang, kadang malam, kadang panas, kadang hujan, kadang gelap, kadang terang, dan lain-lain. Kemudian, ada orang bekerja. Orang bekerja melakukan banyak tindakan, kemudian juga alatnya pun digunakan. Perusahaan akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Utamanya kalau perusahaan ya mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu, namun di tengah jalan kadang-kadang tidak semulus ini, kadang-kadang terjadi kecelakaan ataupun terjadi peristiwa-peristiwa yang mengganggu keselamatan atau insiden. Jadi kalau kita melihat di sini seperti tadi disampaikan Pak Ridwan tentang manusia ini bagaimana? Manusianya itu adalah di individual action. Individual action ini sebenarnya adalah kalau istilahnya recent disebut sebagai unsafe act, tindakan yang meningkatkan risiko. Tetapi kalau kami di KNKT menyebutkan dengan unsafe act, nanti takutnya masyarakat atau wartawan mengkonotasikan sebagai error. Akhirnya, oh ini yang salah di sini. Supaya terminologinya menjadi lebih netral, kita menggunakan individual action. Sebenarnya secara definisi adalah tindakan yang meningkatkan risiko, sama saja dengan unsafe act.
Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa kami di KNKT memiliki konsep bahwa orang ini bertindak karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, dalam kami melakukan investigasi, kami harus melihat sampai dengan local condition mempengaruhinya bagaimana, risk control bagaimana dengan prosedur pelatihan, dan bagaimana sistem di dalam organisasi. Kita tidak hanya bisa melihat orangnya bertindak atau personelnya melakukan sesuatu, tetapi kita juga harus melihat apa yang melatar belakangi itu dilakukan. Jadi kalau kita melihat bahwa kita pertama melihatnya bahwa dari bawah, dari kejadian, dari kecelakaan, peristiwanya apa. Disinilah awal mengapa kita melakukan investigasi. Apa sih, ada masalah apa. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan orang. Jadi tindakan yang meningkatkan risiko atau bagaimana alat itu rusak. Kemudian kita lihat kondisinya apa, aspek yang langsung terkait dengan mengapa orang melakukan tindakan atau aspek yang terkait langsung dengan rusaknya sebuah alat. Kemudian kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kemungkinan masalah-masalah yang muncul di tingkat operasional, kemungkinan terjadi dan dampaknya. Terakhir adalah bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi masalah-masalah dengan risk control. Apa yang sudah dilakukan ini evaluasinya bagaimana untuk menjamin itu adalah efektif. Jadi kami melihatnya seperti ini kita sebut sebagai Orlio singkatan kita. Jadi yang kita lihat di sini adalah pertama adalah dari bawah adalah apa, bagaimana, dan mengapa, dan mengapa. Jadi investigasi bergerak dari bawah ke atas, dari ada peristiwa baru kita lihat, tetapi harus sampai dengan faktor organisasi. Sementara safety management bergerak dari atas ke bawah. Bagaimana sistem, bagaimana menjamin kelancaran, bagaimana kondisi, bagaimana orang berperilaku, jangan sampai terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Jadi inilah bagaimana konsep kami dalam melakukan investigasi. Kita melihat manusia sebagai bagian dari sistem, seperti kata tadi Pak Ridwan, bahwa manusia itu ada di dalam sistem katanya. Berikutnya adalah kalau kita kasih contoh, Orlio ini kalau event peristiwanya misalnya kebakaran, kapal kandas, mesin mati, dan lain-lain, tindakan itu bisa memang ada violation, atau memang bisa jadi ada masalah-masalah dengan informasi, masalah dengan pengambilan keputusan atau tindakannya. Kemudian technical failure itu bisa karena korosi, aus, rusak, fracture, pecah, deformasi, dan lain-lain. Kemudian kondisi apa yang mempengaruhi orang melakukan tindakan. Ini bisa karena faktor eksternal, misalnya noise, temperatur, cuaca, kemampuan jarak pandang, pencahayaan, atau juga faktor internal, sedang sakit, ada pengaruh alkohol, ada stres, ada kelelahan, knowledge, ketidaktahuan, ini juga menjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan menjamin bahaya-bahaya di kondisi-kondisi di lapangan tidak berubah menjadi sesuatu yang merugikan. Ini risk control, jadi ada pelatihan, ada recurrent pelatihan, recurrent training, ada normal procedure, ada emergency procedure, ada penjadwalan, dan lain-lain. Nah, kemudian terakhir adalah apa organization influence, apa yang dilakukan sistem di dalam perusahaan untuk melihat bahwa risk control-nya sudah berjalan dengan baik. Sudah ada recurrent training atau initial training, tetapi masih ada training need analysis. Trainingnya dilihat lagi apakah efektif, apakah perlu training tambahan lain lagi. Kemudian kalau ada masalah-masalah penjadwalan yang kurang sesuai atau SOP yang kurang sesuai, mungkin ada internal audit yang untuk melihat, atau kemungkinan ada orang boleh melaporkan bahwa SOP-nya tidak sesuai sehingga nanti dirubah. Kemudian di sini juga ada regulasi, termasuk juga ada desain dari organisasi. Ini adalah hal-hal yang kita lihat pada saat kita melakukan investigasi. Nah, contoh yang paling mudah misalnya adalah ada tabrakan di landasan. Ini adalah peristiwanya. Ada tabrakan di runway. Ini occurrence. Kenapa? Ternyata karena ATC-nya
atau pengatur lalu lintas udara memberikan clearance yang salah. Ternyata itu adalah tindakan individual action. Tindakannya adalah memberikan clearance yang salah. Kemudian kenapa dia memberikan clearance yang salah? Ternyata dia capek, dia fatigue, mengalami kelelahan. Ini adalah local condition. Kemudian mengapa dia fatigue? Ternyata karena penjadwalan yang dibuat oleh perusahaan. Penjadwalannya terlalu padat misalnya, kurang jam istirahat misalnya. Kemudian kenapa kok bisa penjadwalannya terlalu padat? Kenapa bisa tidak memberikan waktu istirahat yang cukup misalnya? Ternyata perusahaan belum menerapkan fatigue risk management. Jadi adalah sistem yang belum ada sistem yang belum ada. Nah, inilah kira-kira bagaimana melihatnya urut-urutannya dalam sebuah kejadian. Jadi bahwa orang melakukan sesuatu pasti ada sesuatu di balik itu, ada yang mempengaruhi. Kemudian inilah contoh sederhananya, tapi faktanya ini adalah salah satu contoh yang kita buat. Ini eventnya ada 2, tindakannya ada 7, kondisinya ada 5, risk control-nya ada 5, organization influence-nya ada 4. Ini adalah satu contoh. Ini adalah contoh investigasi yang kita lakukan di 737 MAX untuk bidang operasi. Untuk bidang engineering ada bidang ATC, 1 halaman lagi. Jadi hanya bidang operasinya saja, ini kira-kira bisa 1 lembar. Jadi di dalam investigasi yang sesungguhnya bisa cukup rumit peta-peta gambar-gambar ini. Tidak sesimpel yang tadi kita lihat. Jadi kalau kita lihat individual action ini adalah ini kembali karena kita bicara tentang human factors, orang yang melakukan tindakan. Jadi tindakannya seperti apa? Kita sebut tadi sebagai individual action sama dengan unsafe act. Adalah perilaku yang terlihat yang dilakukan oleh orang-orang di tingkat operasional. Kemudian bahwa dalam setiap kecelakaan, hampir setiap kecelakaan, pasti ada orang yang bertindak di situ. Ada orang yang melakukan sesuatu. Tapi apakah terus orang itu memang ingin mencelakakan, ingin celaka? Saya rasa tidak seorang pun ingin celaka. Apapun yang dilakukannya saat itu, menurut dia tidak akan membuat celaka. Jadi mengapa itu masuk akal? Kita juga perlu lihat bahwa banyak tindakan yang meningkatkan risiko, tetapi ujungnya bukan kecelakaan. Berapa banyak motor melawan arus di Jakarta atau melanggar lampu merah? Apakah semuanya tabrakan? Tidak. Berapa banyak mobil yang melewatin bahu jalan di jalan tol? Berapa yang tabrakan? Tidak semuanya. Jadi bahwa banyak tindakan-tindakan, tetapi tidak semuanya berujung dengan kecelakaan. Nah, tindakan-tindakan yang menyimpang ini atau tidak sesuai ini adalah gejala dari adanya masalah, bukan sumber masalahnya. Mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin sumber masalah sesungguhnya adalah masalah ujian SIM, masalah penegakan hukum, mungkin. Dalam investigasi apabila kita bisa melihat tindakan ini, yang kita perlu cegah adalah kembali tadi bahwa investigasi tujuannya adalah perbaikan keselamatan. Maka untuk mencegah supaya tidak kecelakaan, yang kita cegah adalah jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi, orang melakukan tindakan yang sama. Jangan sampai orang berada pada dalam situasi dan melakukan tindakan yang sama. Situasi yang sama dilakukan tindakan yang sama, maka hasilnya pasti sama dengan yang mengalami kecelakaan. Jadi pencegahannya adalah bagaimana supaya tidak terjadi kembali peristiwanya. Jadi yang kita perlu pikirkan adalah mengapa tindakan atau keputusan itu masuk akal oleh orang itu pada saat itu. Jadi kenapa itu masuk akal untuk dilakukan? Padahal ujungnya kecelakaan, ya kita tahu ujungnya kecelakaan, tetapi apakah mereka berpikir bahwa ini nanti ujungnya bakal celaka? Bahwa manusia tidak bertindak sendiri, dia adalah bagian dari kompleks sistem. Seperti tadi kata Pak Ridwan bahwa manusia adalah bagian dari sistem. Bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungannya tadi kalau kita pakai shell, ada orang lain, ada alat, ada prosedur, ada environment. Nah, jadi bagaimana dia berinteraksi dengan itu. Manusia tidak serta-merta dia melakukan sesuatu tanpa alasan.
Sedangkan kita kalau mencari salahnya orang, ini biasanya yang orang banyak suka melakukan adalah siapa yang salah. Pertama yang dicari adalah siapa yang salah, bukan apa sebabnya. Memang ini akan menyenangkan karena menunjuk orang akhirnya ketemu. Tetapi menunjuk kesalahan orang tidak akan memperbaiki apapun. Maka orangnya salah, iya. Tapi apa yang bisa kita perbaiki dengan kalau hanya ketemu orangnya yang salah. Jadi kita perlu mencari apa alasan di balik itu atau mengapa kesalahan itu dilakukan. Mengapa tindakannya atau keputusannya masuk akal menurut dia pada saat itu. Jadi contoh, ini mungkin Bapak Ibu masih ingat kemarin kecelakaan Sriwijaya 182, KNKT baru memaparkan hasil investigasinya di beberapa bulan yang lalu. Jadi kasusnya adalah pesawat pada tanggal 9 Januari 737-500 berangkat dari Jakarta dengan tujuan Pontianak. Terbang kira-kira 13 menit. Pesawatnya jatuh di perairan Kepulauan Seribu, kira-kira 11 mil dari Soekarno-Hatta. Kalau kita lihat jalur penerbangannya kira-kira seperti ini. Terbang, belok kanan, terus berhenti di Kepulauan Seribu. Sebelum membahas, mungkin perlu paham dulu kira-kira Boeing 737 ini seperti apa sih. Boeing 737 punya otomatisasi atau automation yang sering disebut autopilot. Autopilot itu ada yang manage automated, jadi dia diatur di kotak ini. Kita bisa atur, saya nanti take off dari Soekarno-Hatta, landasan sini, terbangnya lewat mana, ketinggian berapa, sampai titik sini saya mau ketinggian sekian, kecepatan berapa, habis itu belok kemana, terus sampai mendarat. Jadi itu dari take off sampai landing, jalur dan penerbangannya sudah diprogram. Nah, apabila kita tiba-tiba atau ingin menyimpang dari apa yang sudah kita rencanakan dari awal, atau tiba-tiba karena satu kondisi kita harus menyimpang, kita bisa rubah autopilot ini dengan panel di atas ini, namanya mode control panel. Kita bisa rubah. Yang tadinya diprogram arahnya 90, oke saya mau rubah karena ada awan di depan, saya rubah belok kiri sedikit, bisa kita rubah melalui panel di atas ini, arah, kecepatan, ketinggian, kecepatan turun, kecepatan naik, atau rate of climb, rate of descent, bisa kita rubah di sini. Apa yang sudah diprogram melalui autopilot ini akan muncul di instrumen di sini. Kecepatan berapa, sikap pesawat, arah, ketinggian, kecepatan naik, kecepatan turun, semuanya akan muncul di sini. Jadi apa yang sudah kita program akan muncul di situ. Saya sekarang arah berapa, mau kemana, jalurnya kelihatan, habis ini belok kemana, ini akan kelihatan. Otomatisasi yang kedua adalah namanya auto throttle. Dia mengatur tenaga mesin. Jadi kalau tadi naik dengan kecepatan sekian, maka butuh tenaga mesin sekian. Sudah sampai pada ketinggian itu, maka kecepatannya akan berubah, maka mesinnya juga akan dikurangi. Otomatis oleh sistem akan mengurangi, menggerakkan, ini namanya thrust lever, dia akan bergerak tanpa perlu dipegang-pegang oleh pilotnya, dia akan menggerakkan terus akan menyesuaikan sesuai apa yang sudah kita program atau apa setting yang kita lakukan di mode control panel. Pergerakan dari thrust lever ini akan terlihat di indikator mesin. Mesinnya RPM-nya tenaganya berapa, putarannya berapa, bahan bakarnya, temperaturnya berapa, ini semua akan terlihat. Ini yang sebelah kiri, ini yang 4 sebelah kiri ini adalah mesin kiri, ini mesin kanan. Ini juga mesin kiri, ini mesin kanan. Nah, ini bisa kita lihat di kokpit. Ini tempat duduknya pilot, bisa melihat ini semua. Berikutnya untuk belok, pesawat ini punya namanya aileron. Jadi ini aileron yang di sini, kalau belok dia akan naik ke atas, sehingga akan mendapatkan tenaga angin, pesawatnya akan miring dan kemudian berbelok. Kalau aileron saja karena ini kecil mungkin kurang untuk bisa membelokkan, akan dibantu oleh flight spoiler. Dia akan membantu pesawatnya miring kemudian berbelok. Ini kira-kira bagaimana Boeing 737 bisa berbelok-belok, ada 2 alat ini. Jadi kalau naik pesawat kok itu sayapnya buka-buka, itu bukan rusak, memang kondisinya memang seperti itu dalam
penerbangan. Jadi pesawat itu pada saat itu pada take off, pesawatnya sudah terbang sesuai program yang dibuat oleh pilotnya. Kemudian kira-kira pada ketinggian 8.000 kaki, autopilot yang tadinya manage automated tiba-tiba berubah diatur melalui mode control panel. Jadi dirubah di situ. Begitu dirubah, selanjutnya terjadi bahwa pengatur tenaga mesin yang sebelah kiri atau thrust lever yang kiri mundur, yang kanan tetap. Setelah itu pilot meminta belok menghindari awan ke arah 75. Karena arah 75 nanti ada pesawat lain yang juga mau ke Pontianak, waktu itu masih di ketinggian 13.000, pilotnya diminta untuk berhenti di ketinggian 11.000. Ketika mendekati 11.000, tentunya sudah mau mencapai ketinggiannya, maka mulailah pesawat mengurangi tenaganya karena sudah selesai nanjaknya. Ternyata yang kiri mundur terus, yang kanan tetap. Pada saat kira-kira 10.600, pesawat yang tadinya mau belok ke arah 75 baru sampai 46, berubah menjadi level, berhenti miringnya, sudah tidak lagi berbelok ke kanan dan malah berbelok ke kiri. Nah, ini kira-kira visualisasi dari flight data recorder atau black box yang kita lihat. Ini adalah sikap pesawatnya seperti apa. Di sini ada penunjuk kecepatan. Di sini ada arah, ketinggian, kecepatan naik, kecepatan turun. Ini tenaga mesin kiri, tenaga mesin kanan. Ini posisi thrust lever. Dan di sini kita lihat pesawatnya belok ke kanan, kemudiannya ada di tengah. Posisinya di tengah. Memang Boeing kalau dia setelah belok tercapai sudut kemiringan yang diinginkan, kemudian akan kembali ke tengah. Jadi kalau kita lihat di sini, visualisasinya sedikit kemudiannya belok ke kanan, autopilotnya berubah mode-nya, kemudian ini pengatur mesin kiri mulai bergerak mundur. Di sini pun ikut mundur, berubah. Sudah tidak sama kiri kanan. Pesawatnya masih belok ke kanan terus, tapi kemiringannya juga mulai berkurang. Yang tadinya 4.000 angkanya di sini sudah mulai jadi 2.000. Kecepatannya sudah mulai sampai 239. Sekarang pesawatnya miring-miring kanan terus, ini makin mundur, berubah menjadi datar, kira-kira 10.600, dan selanjutnya malah miring ke kiri, sementara kemudinya miring ke kanan. Ini ada perubahan, perbedaan kira-kira sebesar ini. Pesawatnya miring ke kiri, kemudiannya miring ke kanan, kondisi seperti ini, kondisi penunjukan sikap pesawat seperti ini. Kembali, jadi kalau secara teori aerodinamis, kalau satu mesin memberikan tenaga lebih besar, yang satu lebih kecil, maka ini akan kedorong maju lebih banyak, kemudian pesawatnya akan bergeleng, tidak lurus tapi agak sedikit menggeleng. Secara aerodinamis, pesawat yang menggeleng atau disebut yaw ini akan menyebabkan dia berguling atau roll. Jadi perubahan tenaga ini menyebabkan roll sehingga tenaga miring ke kiri oleh perbedaan mesin ternyata menjadi lebih besar dari tenaga yang membelokkan ke kanan oleh aileron dan flight spoiler. Sehingga tadinya pesawat belok ke kanan malah berubah menjadi belok ke kiri. Kemudian banyak sekali yang terjadi di kokpit. Tadi kita lihat sikap pesawatnya di gambarnya, kemudian kemudinya, kemudian posisi throttle-nya atau thrust lever-nya, penunjukan mesin, dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa pilotnya tidak melihat itu? Kembali, pilot atau human adalah bagian dari sistem. Tetapi, kenapa dia tidak melihat itu? Wah, ini pilot error. Terus kalau pilot error, kembali bahwa kami di KNKT kita harus melihat apa sih, mengapa dia itu melakukan. Maka kita melihat di situ, apa yang mereka lakukan, apakah mereka aktivitasnya apa sih, apa yang sedang mereka lakukan. Apa mereka sangat sibuk sehingga tidak sempat melihat. Jadi untuk bisa melihat itu, kita melihat dari biasanya pilot kalau terbang seperti apa sih.
Kemudian prosedurnya apa? Jadi di 10.000 tadi per transisi biasanya aktivitasnya adalah mematikan seat belt. Jadi kalau Bapak Ibu naik pesawat, seat beltnya dimatikan, sudah boleh ke toilet, artinya pesawat sudah lewat 10.000. Kemudian mematikan lampu, dan lain-lain. Apa saja sih yang dilakukan di situ? Kemudian kita juga melihat apa yang terekam di black box. Apa pembicaraan antar mereka? Ternyata ada 17 detik di mana mereka punya waktu sebenarnya untuk melihat kondisi pesawatnya. Sibuk, tidak terlalu sibuk, karena ada 2 pilot, pekerjaannya normal-normal saja. Nah, ini kita ingin melihat, mengapa itu tidak diketahui, mengapa mereka tidak melihat itu. Namun demikian, sayangnya kita tidak bisa mewawancara pilotnya, jadi kita berdasarkan diskusi dengan tim, kita menyimpulkan bahwa, atau kita sepakat bahwa pilotnya mengurangi monitoring atau pemantauan dari apa yang terjadi di kokpit, apa yang terjadi di instrumennya seperti apa, dan hal-hal yang terjadi, itu dikurangi karena rasa percaya atau komplasensi terhadap automation. Kalau saya sudah set autopilot, belok kanan arah 75 ketinggian segini pasti sampai. Memang sebagian atau umumnya lebih seringnya itu selalu terjadi. Hanya hari itu sepertinya itu tidak terjadi. Namun demikian, harusnya juga memang kita kembali ke dilihat prosedur bagaimana sih harusnya pilot melakukan monitoring. Tetapi kita sampai pada kesepakatan bahwa karena rasa percaya terhadap otomatisasi sehingga mengurangi monitor terhadap hal-hal yang terjadi di kokpit dan instrumen yang ada. Berikutnya, pesawat sudah mulai belok ke kiri, kemudinya miring ke kanan. Sesuai dengan yang diinginkan, pesawatnya belok ke kanan, kemudinya miring ke kanan. Bahwa sesungguhnya dalam kondisi normal harusnya kemudinya di tengah. Setelah itu pesawatnya mulai miring ke kiri. Kemudian diikuti dengan peringatan, bank angle, yang artinya pesawat itu sudah miring berlebih. Tidak disebut ke kiri ke kanan, cuma pokoknya kalau bank angle artinya pesawat sudah miring berlebih dari yang seharusnya. Nah, ternyata 4 detik pertama tindakan recovery yang dilakukan oleh pilotnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harusnya kalau melihat itu misalnya dibelokkan ke kanan, ternyata belok ke kiri. Mengapa? Mengapa itu dilakukan? Apa yang mereka tahu? Sebelum masuk ke sana, ini masalah tadi Pak Ridwan bilang bahwa human factor itu ada urusannya dengan desain. Oke, kalau misalnya orang mendesain kompor dengan nomor 1, 2, 3, kira-kira yang nomor 1 itu burner yang mana? Gitu. Oke lah, mungkin saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Mungkin ada yang, nomor 1 yang bawah, 2 di atas. Kembali, itu bisa saja terjadi, dan karena risikonya tidak terlalu besar, oke lah. Berikutnya, bagaimana menyalakan lampu. Kalau mau nyala, ke atas atau ke bawah. Kalau yang kanan, ke kiri atau ke kanan. Mana yang, harusnya yang benar tuh nyala itu ke kanan. Ini yang menjadi masalah. Karena kalau di Boeing, menyalakan itu ke bawah. Kalau Airbus, menyalakan ke atas. Mana yang lebih benar, saya juga tidak tahu. Berikutnya, kalau kita ingin membuat indikator yang ada jarumnya itu bergerak ke kanan, kira-kira tuas ini harus digerakkan kemana? Maju atau mundur? Umumnya indikator di kita kalau ke kanan itu artinya bertambah. Tuas itu kalau bertambah biasanya maju. Maka mungkin untuk menggerakkan ke kanan ya kita dorong maju. Sekarang bagaimana kalau jarum itu ingin kita taruh di tengah? Apakah tombol atau knobnya itu akan kita putar ke kiri atau putar ke kanan? Umumnya juga, ya ini mau geser ke kiri ya putarnya ke kiri. Kalau mau digeser ke kiri putarnya ke kanan, ini agak membingungkan. Nah, umumnya kira-kira akan seperti itu. Kembali kepada pilot tadi, inilah yang dia lihat. Bagaimana yang dia lihat adalah instrumennya seperti ini. Untuk bisa menjadi di tengah menjadi seperti ini, gambar yang kecil di kiri ini. Untuk bisa menjadi tengah, pesawatnya harus saya belokkan ke kiri apa ke kanan. Kalau miringnya seperti ini gambarnya. Ini penunjuk langitnya ada di sini segitiga.
harus ke kiri atau ke kanan. Kalau Bapak Ibu ini, kalau para pilot sudah familiar dengan gambar ini. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa untuk membuat ini ke tengah, maka ini harus saya belokkan ke tengah. Sama dengan ini, jarum ini tadi, salah. Karena yang dilihat bukan segitiganya, tapi di sinilah yang harus dilihat. Ini horizonnya miring ke kanan. Pesawat saya begini, berarti kalau saya akan meluruskan pesawat saya harus saya luruskan sejajar dengan horizon. Inilah dalam desain instrumen ada yang namanya moving horizon, ada yang moving aircraft. Gambar yang sebelah kanan kita mungkin dengan cepat bisa melihat bahwa pesawatnya miring ke kiri. Gambar yang sebelah kiri, ini pesawatnya miring kemana? Miring ke kiri juga. Tetapi display atau penunjukan seperti apa yang akan lebih mudah dipahami? Kembali, yang ada di sini, ini adalah gambar yang kiri, display yang kiri. Pesawatnya tetap, horizonnya yang bergerak-gerak. Tetapi kembali, ini sudah ada riset yang mengatakan bahwa ternyata yang kanan yang paling mudah. Tetapi di pesawat ada yang pakai model yang kanan, ada yang pakai model kiri. Kembali, bagaimana desain menerapkan terhadap human factor. Engineering bekerja sama dengan human factor. Mana yang akan lebih mudah dipahami. Jadi, untuk gambar tadi, meskipun miringnya seperti ini, pesawatnya miringnya ke kiri. Jadi, untuk memperbaiki, miringnya ke kanan. Kembali ke pertanyaan, mengapa pada kecelakaan itu tindakannya tidak sesuai? Harusnya diputar ke kanan, kenapa diputar ke kiri? Kembali kami di KNKT harus menjawab, mengapa? Mengapa itu dilakukan? Kita tidak tahu, kita tidak bisa bertanya sama orangnya, maka kita mencoba melihat. Jadi kita sepakat bahwa karena sudah dikurangi monitoring, sudah tidak banyak melihat lagi instrumennya posisinya seperti apa. Kemudian ada peringatan pesawatnya sudah miring berlebih, pilotnya akan mematikan autopilot, tombolnya ada di kemudi, ada di control wheel. Begitu melihat control wheel-nya miringnya ke kanan, dia mau mematikan, megang control wheel-nya miring ke kanan, maka mungkin akan muncul asumsi bahwa pesawatnya ini sedang miring berlebih ke kanan. Sehingga pada awal, paling tidak 4 detik pertama, tindakan recovery-nya tidak sesuai. Nah, inilah kita melihat bagaimana, mengapa itu dilakukan. Bagaimana untuk mencegah? Nah, kembali tujuan investigasi adalah mencegah. Maka kita mengusulkan untuk membuat atau memberikan pelatihan namanya Upset Prevention Recovery Training. Semua pilot harus mendapatkan pelatihan mengenai Upset Prevention Recovery Training. Apa itu isinya? Bagaimana monitor, bagaimana recover, bagaimana mencegah, dan lain-lain. Tetapi membuat aturan ternyata tidak. Karena ini ditujukan kepada semua pilot, karena semua pilot, maka harus ada aturan. Yang mewajibkan harus adalah pemerintah. Pemerintah mewajibkan membuat regulasi, pilot semua wajib ikut pelatihan. Maka setelah ada aturannya, kemudian ada petunjuknya. Latihan ini silabusnya begini, sekian jam topik yang dibahas ini, kemudian training materialnya menyebutkan bahwa harus ada latihan ini, latihan itu, sekian jam. Kemudian pelatihan bagi para pengajarnya, training for trainer. Jadi dalam membuat rekomendasi tentang bagaimana pilot harus melakukan training, harus mulai dari atas sampai bagaimana pelatihan itu bisa terlaksana. Akhirnya harapannya mencegah tidak terulang kembali kecelakaan. Jadi kembali kepada modelnya KNKT bahwa orang melakukan tindakan pasti dia punya alasan. Dia tidak ingin celaka. Mengapa tindakannya masuk akal untuk dilakukan? Kita perlu melihat kondisinya, apa risk control, training, SOP, dan lain-lain, dan apa sistem di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi, bahwa setiap kecelakaan pasti ada manusia terlibat di dalamnya. Tetapi manusianya tidak mau celaka. Pasti dia punya alasan. Jadi kita perlu melihat konteksnya apa. Menemukan kesalahan orang, kita tidak belajar apa-apa. Tidak ada yang bisa kita perbaiki, tidak ada yang bisa kita cegah. Jadi kita perlu mengetahui mengapa orang melakukan itu, bagaimana pencegahannya. Jadi konsep-konsep human factor seperti tadi kami di KNKT kita gunakan untuk bagaimana perbaikan safety. Saya yakin
ini juga bisa dipakai untuk meningkatkan produktivitas dan well-being. Jadi human factor untuk semua bisa dipakai oleh semua industri, seperti tadi banyak sekali disebut Pak Mufti, saya yakin itu bisa dipakai. Kira-kira dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau kelamaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari 3 penanya tadi yang sudah masuk ya, Pak Ridwan maupun juga Pak Nur Cahyo. Yang pertama ini ada dari Rina Febriana ya. Jadi ditanyakan di sini, kenapa konsep human factors lebih banyak digunakan dalam bidang aviasi dibandingkan industri lainnya seperti pertambangan? Apakah ada kaitannya dengan canggihnya teknologi yang digunakan dalam bidang aviasi sehingga human factors adalah teori yang mendekati ideal dalam pemecahan masalah dalam bidang tersebut? Nah, mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Silahkan Pak Ridwan mungkin bisa menjawab terlebih dahulu sebelum nanti ke Pak Nur Cahyo. Ya, baik Pak Mufti. Jadi jawab pertanyaan nomor 1 dulu ya Pak ya. Ya. Ya, baik Bu Rina Febrina. Jadi kalau saya coba balik ke apa yang saya sampaikan tadi, persoalannya itu bukan pada metode bagaimana kita mengkaji manusia. Yang lebih dasar lagi adalah mindset kita tentang manusia. Ya, jadi itulah yang banyak menghambat kita di dalam bidang safety, karena mindsetnya masih banyak yang melihat manusia itu problem bukan solution. Itulah yang menyebabkan selama mindset kita masih melihat manusia sebagai problem bukan solution, dengan metode apapun hasilnya akan sama. Ya, jadi kita lihat human factors kenapa nggak banyak dipakai di dunia lain, karena menurut saya mindset tentang human kita masih nggak seperti kawan-kawan di aviasi yang melihat manusia dalam kerangka di dalam sistem, dan manusia itu yang jadi sentral figur berada dalam sistem. Jadi itu yang menjadi permasalahan, mindset kita tentang manusia itu. Ada juga yang berkembang misalnya dengan metode yang lebih bagus misalnya, tapi selama mindset manusianya masih safety satu, kalau kita bicara pola pikirnya Hollnagel ya, hasilnya juga akan seperti itu. Kita coba nyari masalah manusia untuk cari salahnya, bukan mencari beyond itu apa yang perlu kita kembangkan. Ya. Jadi kembali lagi, yang tepat adalah mindset safety yang berubah dengan mindset melihat manusia yang berubah. Ya, boleh aja kita nanti lebih dalam lagi dengan pendekatan-pendekatan yang lain sesuai dengan problem yang ada. Dan problem manusia bisa kita atasi dengan tadi contoh dari Pak Cahyo, kalau di aviasi dengan teknologi. Banyak teknologi yang dipakai di kokpit tadi yang sebetulnya mempermudah kinerja, tapi tetap aja nggak sempurna, selalu ada yang kurang. Jadi bukan karena teknologinya yang dipakai. Kalau menurut saya bukan karena teknologinya yang dipakai maka mereka, tapi kesadaran bahwa kita melihat manusia itu sebagai satu sentral yang dipengaruhi elemen, dan tujuan kita bukan mencari kesalahan manusianya seperti yang disampaikan Pak Cahyo tadi. Jadi bukan karena lingkupnya, tapi mindsetnya kalau menurut saya. Padahal kita sehari-hari juga hidup dengan teknologi, kita berhadapan, kita punya handphone itu juga teknologi. Ya, tetapi kenapa kok teman-teman di safety kebanyakan yang non aviasi masih nggak secepat kawan-kawan kita di aviasi dalam melihat human. Mungkin itu pendapat saya Pak Mufti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan untuk jawabannya. Berikutnya mungkin Pak Nur Cahyo, silakan jawabannya Pak. Mengapa banyak human factor di aviation dibahas, dipakai? Saya mungkin sedikit setuju dengan Pak Ridwan. Tetapi bagaimana di dunia aviasi, saya beberapa kali atau mungkin setahun sekali paling tidak mengikuti beberapa pertemuan di ICAO. Dan
intinya yang saya lihat adalah bahwa merasa bahwa apa yang kita punya ini belum sempurna, apa yang kita punya ini masih perlu berkembang, termasuk juga dalam bagaimana kita melihat faktor manusianya. Jadi teman-teman atau orang-orang di penerbangan lebih melihat seperti itu, sehingga apabila ada orang punya pendapat, ada orang punya gagasan baru, itu akan diminta untuk menyampaikan kira-kira gagasannya apa, kemudian mereka akan uji. Kalau memang itu memungkinkan atau itu ada sesuatu yang baik, maka itu akan dipakai. Kalau saya melihatnya mungkin lebih seperti itu. Jadi kalau mengapa kok di penerbangan, karena kecelakaan penerbangan selalu menjadi berita besar di media, sehingga keinginan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih safe itu selalu ada, dan apapun yang dilakukan, apapun yang bisa, mereka akan selalu open untuk menerima masukan. Kira-kira sementara dari saya gitu Pak Mufti. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ridwan dan Pak Nur Cahyo. Nanti kita wrap up di belakang ya. Kita mungkin berlanjut dulu ke pertanyaan kedua dari Siska Sofita, ini khusus untuk Pak Ridwan. Teknik pendekatan apa yang bisa dilakukan dari bidang psikologi dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja khususnya di bidang pertambangan? Mungkin masih nyambung dengan yang tadi Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Mufti. Jadi pertanyaannya spesifik pada teknis ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tergantung dari cara kita melihat problemnya, dan cara kita melihat problem tergantung juga dari mindset kita. Ya, banyak teknik-teknik psikologis yang kita bisa kembangkan kalau kita fokusnya pada manusianya. Kalau kita berpikir bahwa ini adalah ya memang manusianya yang mesti dikembangkan, itu bisa kita pakai pendekatan-pendekatan psikologis, dan juga bisa pendekatan-pendekatan sosiologis. Karena manusia pekerja itu bukan individu terlepas dari kelompoknya, dia juga punya karakteristik yang dia bawa dari luar dari kelompoknya. Jadi banyak sekali ya, kita bisa dalam rangka ini sasaran kita apa kalau dari aspek psikologis, kita kan ngerubah perilakunya, dan itu juga banyak teknis, banyak model, dan saya yakin dalam bidang psikologi pun juga ada yang berorientasi pada behavior-nya, ada yang berorientasi pada attitude-nya. Jadi banyak sekali. Dan kalau saya kaji, masing-masing tempat itu berbeda. Ada yang efektif teknik ini, ada yang efektif teknik ini. Jadi sulit kayaknya kita menggeneralisasikan satu teknik bisa buat semua dalam merubah perilaku. Kalau konteksnya perilaku. Tapi kita bisa juga, beberapa waktu yang lalu kita diskusi dengan beberapa pimpinan di tambang, mereka coba merubah perilaku bukan dengan teknik psikologi, dengan teknik yang lainnya yang terkait dengan teknologi dan misalnya dengan sistem. Jadi kalau dicari satu mana yang bisa efektif buat semua, saya pikir itu yang menjadi sulit. Ya, karena human itu variabilitasnya tinggi, sangat besar sekali. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Mufti. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ridwan. Jadi kita memang harus terbuka dengan berbagai macam teknik, kemungkinan, dan juga berbagai macam hal ya, tidak hanya fokus pada satu saja seperti itu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ini cukup panjang, tapi menurut saya ini pertanyaannya cukup komprehensif ya. Jadi dari Pak Narwoko, ini pertanyaannya, di industri saat ini sejalan dengan perkembangan industri 4.0, 5.0, dan seterusnya, pengembangan teknologi menjadi tujuan yang masif, sehingga teknologi ini bahkan sudah mulai mencapai tahap mampu mengambil keputusan seperti manusia dengan artificial intelligence, machine learning, dan lain-lainnya. Hal ini diharapkan mengurangi peran manusia yang dianggap sebagai sumber error. Bagaimana konsep human factors dalam memandang fenomena ini, di mana peran human berusaha dikurangi dengan teknologi, sedangkan teknologi juga dirancang manusia yang juga rentan terhadap adanya error. Nah ini pertanyaannya cukup kritis ya. Mungkin saya mulai dulu untuk pertanyaan Pak Narwoko ini, jawabannya dari Pak Nur Cahyo, gantian gitu ya. Pak Nur Cahyo, silakan Pak Nur Cahyo. Baik. Terima kasih Pak Mufti. Terima kasih pertanyaannya Pak Narwoko ini. Pertanyaannya cukup komprehensif, benar. Jadi terus terang bagaimana dengan industri
Kalau saya melihat sekarang bahwa memang banyak di industri yang sudah mulai menerapkan otomatisasi. Otomatisasi akhirnya memasukkan teknologi dalam bidang industri. Tujuannya ada yang tujuannya untuk efektivitas, produktivitas lebih cepat dan lain-lain, kemudian lebih presisi mungkin dengan mesin, kemudian memang mengurangi error. Satu lagi adalah mengurangi beban kerja manusianya. Di industri lain, mohon maaf, saya tidak terlalu banyak melihat, tetapi di penerbangan paling tidak saya melihat bahwa otomatisasi itu dibuat memang salah satunya adalah supaya pilot itu beban kerja atau workload-nya berkurang, karena sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh otomatisasi. Namun demikian, manusia belum bisa lepas dari sistem. Bagaimana sistem bekerja, manusia masih harus memantau terus. Seperti tadi kasus yang saya sampaikan, manusia masih diharapkan untuk memantau bagaimana kerja otomatisasi. Jadi kembali bahwa mungkin nanti teknologi ke depan akan lebih baik dan tidak lama lagi sepertinya sudah ada pesawat-pesawat tanpa awak, drone, yang mungkin akan mulai digunakan. Tetapi tetap bahwa drone ini pun ada operatornya di ground, pesawatnya terbang, orangnya di bawah. Nah, memang tetap bahwa saat ini saya masih melihat bahwa manusia masih ada, tetapi tentunya jumlahnya akan mulai berkurang. Kalau pesawat zaman dulu ada navigator, ada flight engineer, sekarang cuma ada pilotnya saja. Jadi intinya memang manusianya sudah mulai berkurang. Kemudian teknologi dibuat oleh manusia yang manusianya bisa error. Nah, ini juga banyak pengalaman juga dialami di penerbangan. Biasanya pesawat-pesawat baru itu istilahnya orang bilang ada baby sickness. Masih ada kelemahan-kelemahan desain di situ. Seiring berjalannya waktu, pabrik akan terus melakukan modifikasi, perbaikan-perbaikan supaya tetap bahwa alat ini bisa digunakan menjadi lebih baik. Contoh yang paling besar atau paling yang terjadi baru-baru ini adalah Boeing 737 MAX. Ternyata pesawat yang dibuat oleh pabrik yang sudah lebih dari 100 tahun memproduksi pesawat, ternyata juga masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sudah dijual, tapi ternyata desainnya sendiri masih kurang baik. Tetapi kembali bahwa otomatisasi atau teknologi ini diterapkan memang untuk mengurangi peran manusia. Namun demikian, sampai saat ini manusia masih ada. Mungkin Pak Ridwan punya pandangan lain. Mau Pak Ridwan, silakan. Ya, terima kasih. Saya rasa udah cukup detail nih dari Pak Cahyo, karena sebagai pilot interaksinya sama teknologi itu intens dan beragam gitu, nggak seperti di operator lain, operator dump truck atau traktor misalnya, atau kereta api. Jadi kalau saya pikir ya itulah tadi, bahwa kita ini hidup dalam satu konteks socio-technical system. Jadi dalam membahas ketiganya itu interaksinya ya kita bisa mulai dari yang mana saja. Bisa kita mulai dari ilmu yang kuat dengan perspektif teknologinya, engineering. Kita bisa masuk juga dalam konteks ilmu yang yang kuat perspektif terhadap manusia, dan juga bisa masuk ke dalam keilmuan yang ke sistem, safety, manajemen, dan yang lain-lainnya. Jadi kita bisa mulai dari yang mana aja kajiannya. Kalau tadi dari Pak Cahyo sudah disampaikan, dari aspek teknologi ada dampak pengurangan manusia, pengurangan jumlah manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dari human-nya juga tentu akan ada pengembangan-pengembangan tentang aspek bagaimana kita memperkecil kesalahan dan meningkatkan informasi. Dari sistem juga seperti itu. Jadi kembali lagi, dari keseluruhan itu konteks kita, kontekstual kan nggak bisa lepas dari tiga itu, human, teknologi, sama sistem. Tergantung nanti kita membahasnya mulai dari mana, apakah dari sisi manusianya, teknologinya, dan sistemnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat suatu pemahaman yang komprehensif tanpa mencari ini loh, semua itu sumbernya ada di manusia. Mungkin itu aja komentar saya, Pak Mufti. Terima kasih. Baik,
Terima kasih jawabannya Pak Nur Cahyo dan juga Pak Ridwan ya. Jadi memang menarik sekali, memang perkembangan teknologi ini semakin cepat ya, tapi ya lagi-lagi ya kalau kita balik ke tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Ridwan maupun Pak Cahyo bahwa interaksi antara manusia dengan sekelilingnya itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Jadi harus kita lihat gitu ya. Oke, baik. Sebelum lanjut ke sesi 2, saya mau mengingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi daftar hadir karena nanti kami akan kirimkan materi dan juga link YouTube HFI di email ya, dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Jadi hari ini nanti kita akan ada wrap up, short up gitu videonya di YouTube Human Factors dan juga di website Human Factors Indonesia. Jadi jangan lupa mengisi daftar hadirnya, cantumkan emailnya supaya nanti bisa mendapatkan dari kami. Dan kemudian juga jangan lupa nanti mengisi form evaluasi ya untuk kami juga mendapatkan feedback dari penyelenggaraan webinar pre-launching ini. Serta Bapak Ibu yang berminat ini karena sudah ada beberapa pertanyaan tentang menjadi anggota, mohon bisa bersabar karena ini pre-launching. Jadi nanti kami akan buka untuk pendaftaran di grand launching. Ya, grand launching kami akan dilakukan pada tahun depan, tahun 2023 ya, insya Allah di bulan Januari. Jadi tetap update dengan kami di website kami maupun juga di email kami serta di channel YouTube kami. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi 2 ya. Sebenarnya ini pertanyaannya banyak nih Pak Ridwan sama Pak Cahyo ya, tapi kita coba sortir dari yang sudah masuk terlebih dahulu juga supaya sesuai dengan waktu. Di pertanyaan berikutnya juga sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Bapak Syamsul Arifin. Bapak Syamsul Arifin ini mengatakan bahwa aspek human factor sepertinya menjadi sebuah hal yang kritikal atau penting bagi organisasi atau perusahaan dengan tingkat kompleksitas tinggi, high teknologi, dan high risk. Bagaimana pandangan Bapak-Bapak tentang penerapan human factors bagi organisasi dengan tingkat kompleksitas rendah, low teknologi, dan low risk? Apakah masih menjadi suatu hal yang penting atau wajib atau perlu? Terima kasih. Demikian pertanyaan dari Pak Syamsul. Mungkin bisa ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Silakan Pak Ridwan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Syamsul Arifin. Ya, terima kasih Pak Mufti. Ya, saya kembali kepada konteks tadi. Ya, konteks kan selalu ditekankan Pak Cahyo tadi. Konteksnya apa? Sekarang kita konteks bicara ada human, ada teknologi, dan ada sistem. Ya, menurut saya kita nggak perlu melihat teknologi itu dalam konteks high-tech seperti sekarang ini. Dulu pun sebelum zaman revolusi industri ada beberapa teknologi yang simple. Ya, jadi menurut saya kaitannya ke penerapan human factors pada organisasi yang low teknologi, low risk, ya, kemudian yang lain-lainnya, menurut saya sih bisa aja, ya, bukannya nggak bisa kita melakukan pada industri atau organisasi yang low risk. Bahkan kalau kita lihat penerapan human factors ini sekarang lagi apa? Minggu-minggu, bulan-bulan orang ribut sepak bola ini. Ya, bahkan saya dapat jurnal dari seorang pilot senior ahli human factors. Ini Pak, katanya diterapkan ini pendekatan human factors bagaimana membangun tim situational awareness. Nah, jadi teknologinya apa kalau kita pikir dalam sepak bola? Jadi menurut saya nggak perlu kita selalu mengkaitkan istilah teknologi itu dengan artificial intelligence. Ya, tapi satu hal yang kita pergunakan untuk membantu kita bekerja supaya produktif, safe, sehat, selamat, dan yang lain-lainnya. Jadi menurut saya Pak Syamsul nggak ada hambatan itu. Bahkan kerjaan kita di dapur pun itu bisa kita pakai prinsip human factors. Pak Cahyo tadi sampaikan itu contoh kompor di dapur yang menggunakan prinsip human factors. Itu mungkin jawaban saya Pak Mufti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Pak Cahyo, silakan Pak jawabannya. Baik Pak Mufti, terima kasih. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Ridwan bahwa human factor ini tidak harus selalu terkait dengan high tech. Dalam setiap kehidupan sehari-hari kita di rumah pun ada konsep human factor, bahwa
kalau orang sudah mengalami kelelahan, maka proses berpikirnya akan terhambat. Jadi kalau kepada Bapak Ibu yang anaknya besok mau ujian, jangan suruh begadang belajar habis-habisan malam ini. Besok pagi pas ujian dia ngantuk malah nggak bisa mikir. Jadi ujian belajarnya kapan? Ya kemarin-kemarin pas mau ujian malah justru disuruh tidur yang banyak. Nah, artinya konsep human factor ini tidak hanya harus pada teknologi tinggi, tidak. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu bisa. Di pertanian, di sawah misalnya kita mengelola satu persawahan, bagaimana manusia bisa bekerja dengan efektif. Jam berapa sih? Kalau udah tengah hari panas, suruh nyangkul, ternyata petaninya banyak pada mengeluh. Ya mungkin bagaimana caranya supaya tidak bekerja pada suhu yang panas. Jadi intinya bahwa ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus perusahaan dengan teknologi tinggi. Jadi dimanapun selama ada manusia di situ, saya rasa bisa dipakai. Kira itu Pak Bupati, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ridwan, Pak Cahyo ya. Jadi memang ini bukan bergantung dari tinggi atau tidaknya teknologi ya, bahwa memang human factors tadi sudah disebutkan Pak Ridwan for all ya. Jadi sebenarnya bisa diterapkan di mana saja, baik tinggi teknologi maupun sampai ke ranah rumah tangga kita gitu ya. Baik, saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak Aditya dari ITS. Dia ada 2 pertanyaan, jadi langsung saja ya, masing-masing saya bacakan. Yang pertama untuk Pak Ridwan, mohon bisa diberikan contoh bagaimana sistem yang dirancang agar manusia menjadi lebih fleksibel dan resilience. Yang kedua untuk Pak Nur Cahyo, mohon dijelaskan bagaimana caranya mengukur workload pilot untuk menjustifikasi tingkat fatigue yang terjadi. Terima kasih atas feedbacknya. Mungkin bisa ke Pak Ridwan, pertanyaan pertama silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara sistem, mungkin maksudnya sistem manajemen. Ya, nah ini juga kita secara generik mungkin ada teorinya. Yang namanya sistem manajemen itu harus ada A, B, dan C. Tapi kalau kita lihat dalam prakteknya dengan variasi industri yang berbeda, maka kita juga melihat banyak sistem, banyak ragam. Aviasi punya sistem tersendiri. Transportasi darat, laut punya sistem manajemen keselamatan tersendiri. Kemudian pertambangan juga seperti itu. Di konstruksi, bidang konstruksi juga ada sistem manajemen tersendiri. Jadi kalau secara umum, ya memang ada prinsip-prinsip sistem secara teoritik. Sebuah sistem itu harus punya elemen apa. Nah ini juga beragam pandangan-pandangan para ahli. Kalau kita melihat bicara konteks sistem. Ya, ada yang bilang sistem itu kita terbiasa pikir elemen yang kita pikir PDCA-nya, tapi ada beberapa ahli sistem yang melihat bahwa satu sistem itu harus punya perangkat organisasi, harus punya perangkat konsultasi, dan juga harus punya perangkat atau struktur dari program. Itu secara akademis ya, tapi mungkin ada pendapat lain. Jadi yang terakhir berkembang lagi pandangan di safety bahwa sistem itu harus resilience. Nah, resilience ini juga banyak batasan dan definisinya kan. Tapi kalau kita ambil satu orang ahli, misalnya yang sekarang lagi populer ini seperti Eric Hornagel, ya supaya resilient sistem itu harus punya 3 hal yang penting katanya. Dia punya model investigasi yang up to date, yang tadi disampaikan Pak Cahyo, cara pikirnya bukan domino. Yang kedua, dia harus punya tanggap darurat yang canggih, dan dia juga punya risk management yang canggih. Artinya resiko-resiko yang pernah terjadi dia bisa pelajari lewat investigasi yang canggih. Terhadap resiko-resiko yang dihadapi sekarang dia juga bisa tanggap dengan baik. Dan terhadap resiko-resiko yang belum terjadi, dia juga punya sistem risk management yang canggih, yang oleh salah seorang ahli risk manajemennya harus socio-technical system. Itu dari Jan Rasmussen yang tadi juga disebutkan oleh Pak Cahyo. Ya, jadi balik lagi supaya resilient ya tergantung dari paham kita sendiri mengenai sistem. Banyak kita bisa gali di literatur. Kemudian ya kita tinggal mengembangkan aspek-aspek yang disarankan oleh para ahli itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Mufti. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ridwan untuk jawabannya. Mungkin kita langsung berlanjut lagi ke pertanyaan kedua untuk Pak Nur Cahyo, silakan Pak. Terima kasih Pak Mufti, terima kasih Pak Aditya pertanyaannya bahwa bagaimana mengukur workload pilot untuk menjustifikasi tingkat fatigue yang terjadi. Ada beberapa metode pengukuran workload ini, ada yang dari NASA, ada yang dari macam-macam lah, ada beberapa metode. Saya sendiri tidak hafal, tetapi konsepnya bahwa workload itu ada workload mental, ada workload fisik. Seorang pelari maraton nggak pakai berpikir, dia lari 42 kilo capek. Sementara direktur duduk di belakang meja, ruangan ber-AC, sore pulang juga ngaku capek. Nah, artinya bahwa memang beban pekerjaannya berbeda. Nah, bagaimana dengan pilot atau bagaimana di penerbangan? Umumnya lebih banyak pekerjaannya adalah pekerjaan workload mental. Jadi pilot duduk tapi terus terlalu berpikir kalau pesawatnya kenapa-napa saya harus bagaimana, ini bagaimana, dan lain-lain. Kemudian seperti pengatur lalu lintas udara. Nah, kembali bagaimana mengukurnya, kita perlu melihat seperti tadi alat bantu, alat otomatisasi ada yang ada apa. Ini juga membantu akan meringankan workload pilotnya kalau pilot pesawatnya ada otomatisasi. Makanya pesawat yang ada otomatisasinya bisa terbang dari Jakarta sampai ke Eropa misalnya, tetapi tetap pilot dibatasin hanya boleh terbang 9 jam. Jadi kalau Jakarta Eropa penerbangan 16 jam, pilotnya bisa 4. Nah, karena itu nanti akan larinya ke tingkat fatigue-nya, bukan di workload-nya. Lalu bagaimana menjustifikasi dengan workload dengan fatigue. Nah, ini yang salah satunya adalah pengaruh fatigue di pilot adalah jumlah take off landing. Jadi kalau pesawat semakin banyak take off landing, maka take off landing adalah fase di mana workload-nya paling besar. Sehingga makin banyak take off landing, workload-nya makin tinggi. Sehingga banyak perusahaan yang membatasi jumlah take off landing. Misalnya sehari hanya boleh 5 atau 6 kali. Lalu bagaimana dengan pilot helikopter? Terbangnya 5 menit, take off lagi 5 menit, take off lagi, landing lagi. Nah, itu juga akan membatasi. Sehingga kalau di maskapai airline mungkin dia bisa terbang sampai 9 jam, bisa bekerja sampai 12 jam misalnya, tetapi pilot helikopter mungkin tidak. Mungkin dia 3 jam sudah harus istirahat, karena take off landing-nya sering. Akhirnya workload-nya tinggi, fatigue-nya lebih cepat. Begitu juga dengan pengatur lalu lintas. Kalau dia punya radar, dia bisa lihat pesawat ini ada di mana, pesawat itu di mana, ketinggian berapa, kecepatan berapa. Sehingga dia lebih mudah mengatur. Tetapi kalau radarnya rusak, maka pengatur lalu lintas ini hanya berdasarkan apa yang dia dengar. Oke, pesawat ini lapor terakhir jam sekian, ketinggiannya sekian, posisinya di sini. Ada pesawat itu posisinya di sini. Itu akan lebih menyita workload-nya menjadi sangat besar karena ATC-nya harus mikir ini di mana sekarang, kira-kira 1 menit kemudian di mana pesawat yang itu sekarang ada di mana. Nah, artinya kembali bahwa bagaimana mengukur workload, salah satunya adalah faktor otomatisasi yang dimiliki, tapi kemudian juga ada hal-hal lain yang komponen-komponen yang bisa diperhitungkan. Jadi termasuk nanti kalau sudah mulai bekerja sekian jam, maka pekerjaan yang sama tentunya akan menimbulkan workload yang lebih besar karena orangnya sudah semakin capek. Nah, ini adalah hal-hal yang digunakan. Nah, bagaimana mengukurnya? Ada beberapa formula yang mungkin kalau dijelaskan nanti panjang lagi, tapi ada beberapa yang dari NASA, dan dari kira-kira seperti itu, Pak Aditya. Terima kasih. Mungkin Pak Mufti kalau mau menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ridwan dan Pak Cahyo. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak ini, tapi kita waktunya juga sudah akan habis gitu ya. Jadi kami terima kasih sekali untuk antusiasme para peserta untuk memberikan pertanyaan kepada kami ya. Nanti mungkin kami akan diskusikan bagaimana, karena pertanyaannya banyak sekali ini Bapak Ibu sekalian, dan pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi saya rasa ini antusiasmenya bagus. Mungkin ada satu tadi yang ngasih saran, bukan hanya pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian dari HFI ya. Tadi ada yang ngasih saran, kapan katanya kita bikin seminar offline supaya diskusinya bisa lebih menarik. Nah, itu nanti kita tampung sarannya.
dari Pak Bari kalau nggak salah. Ini lembaga sepertinya ya yang tadi mengusulkan untuk itu. Tapi mungkin Bapak Ibu tadi di form evaluasi juga ada, bisa kalau ada usulan kepada kami dicantumkan juga di link yang sudah diberikan sehingga juga nanti bisa menjadi masukan bagi kami. Baik, mungkin karena waktu juga ya sesuai dengan jadwal, jadi terima kasih sekali lagi untuk antusiasmenya, perhatiannya Bapak Ibu sekalian, juga untuk narasumber atas pemaparannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya highlight sedikit bahwa apa yang kita bicarakan hari ini adalah kita memaparkan mengenai human factors itu sendiri ya, yang mana human factors itu kita lihat erat kaitannya gitu ya dengan pekerjaan kita, baik itu yang dari level sangat complicated sampai yang sederhana ya, penerapannya pun bisa dari yang sangat complicated sampai yang sederhana tadi ya di rumah tangga kita. Dan mungkin ada penekanan tadi yang cukup menarik adalah soal paradigma dan konsep baik dari Pak Ridwan maupun Pak Cahyo terkait dengan bagaimana kita menempatkan manusia gitu ya. Kita memandang manusia ini seperti apa gitu ya, yang sebenarnya menurut saya ini juga bisa balik ke diri kita sendiri pada saat kita bekerja, ini terutama kaitannya nanti dengan safety. Kita bagaimana memandang manusia, apakah kita melihat sebagai sebuah hero atau hazard tadi ya gitu ya. Ini pada akhirnya balik ke pilihan kita, kita mau yang mana gitu ya. Apakah kita akan kemudian makin mengoptimalkan manusia ini atau justru kita menyalahkan manusianya. Nah, ini yang kemudian rasanya menjadi PR kita bersama gitu ya secara nasional, dan mudah-mudahan nanti dengan adanya HFI itu bisa menjadi sebuah lembaga atau forum yang membantu kita untuk kita menjadi lebih positif ya dalam melihat mengenai manusia di dalam organisasi maupun juga di dalam pekerjaan sehari-hari kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari HFI untuk webinar pre-launching kita pada hari ini. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada para pendiri yang sudah hadir di webinar kali ini. Kemudian tentunya kepada kedua narasumber kita, yaitu Bapak Ridwan Syaf dan Bapak Nur Cahyo Utomo. Kami sangat apresiasi atas pemaparannya yang luar biasa, karena di sini banyak tanggapan juga di kolom chat nih, Pak Ridwan, Pak Cahyo katanya materinya bagus, dan semuanya nanya kira-kira gimana kita bisa mendapatkan materinya. Ya, nanti kami sudah sampaikan tadi, silakan mengisi emailnya untuk nanti kita juga bisa update ya terkait dengan perkembangan dari HFI. Dan kemudian tentunya terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini, antusiasmenya tadi dengan pertanyaan-pertanyaannya, dan juga tentunya terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan webinar pre-launching ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami pihak penyelenggara terkait dengan materi ataupun mungkin juga sesi tanya jawab yang tadi telah disampaikan. Saya sebagai moderator juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan jadi perbaikan untuk kita ke depannya. Demikian sesi penyampaian materi dan juga question and answer. Selanjutnya kita kembalikan ke MC kita, Mbak Khairani Lestari. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Nur Cahyo. Terima kasih Mas Mufti telah memandu acara kita hari ini. Para partisipan, ini merupakan akhir dari acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mohon kesediaan para hadirin untuk mengisi form evaluasi di link evaluasi webinar video. Jangan lupa diperhatikan pertanyaannya, berhuruf E, W, dan H. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita, Bapak Ridwan Zadi Syaf dan Pak Nur Cahyo, beserta Pak Mufti Wirawan selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan yang telah aktif dan menyimak webinar pada siang hari ini. Sebagai informasi, webinar ini merupakan acara pre-launching webinar dari rangkaian Grand Launching Human Factors Indonesia. Organisasi Human Factors Indonesia juga saat ini sudah resmi terdaftar secara legal di Kemenkumham
dan menjadi organisasi perkumpulan yang mendalami bidang human factors baik secara keilmuan maupun penerapannya. Pendiri dan anggota dari HFI saat ini terdiri dari berbagai profesi dan bidang keilmuan dari berbagai sektor. Di awal tahun 2023, Human Factors Indonesia akan mengadakan event Grand Launching Human Factors Indonesia. Info selengkapnya akan ada di website kami yaitu humanfactorsindonesia.org. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir.